kemerdekaan itu jembatan emas, berarti dia cuma alat. Kalimatnya Bung Karno selanjutnya, kemerdekaan itu satu jalan menuju dunia sama rata, sama rasa. Satunya lagi menuju ke dunia sama ratap, sama tangis. Jadi sejak dulu Bung Karno sudah meramalkan kemerdekaan ini kalau nggak dikelola dengan hati-hati bisa mengakibatkan baik, bisa juga mengakibatkan jelek. Bisa membawa kesejahteraan, keadilan bersama, sama rata, sama rasa. Tapi kalau nggak dikelola dengan bagus, hasilnya sama ratap, sama tangis. Hari ini kita berbangsa itu sama rata, sama rasa, apa sama ratap, sama tangis? Siapa yang lebih seneng sekarang? Pemerintah apa rakyat? Siapa yang lebih seneng sekarang? PNS apa wirausahawan? Siapa yang lebih seneng sekarang? Dosen apa mahasiswa? Silahkan kamu cek. Di Indonesia ini hampir tidak ada satu profesi, satu bidang kehidupan pun yang isinya orang yang tidak mengeluh. Hampir semua orang mengeluh. PNS mengeluh, pedagang mengeluh, petani mengeluh. Jokowi aja yang presiden bolak-balik mengeluh, menteri mengeluh, karena syukur sama sekali. Semua orang mengeluh di sini. Itu ramalannya Soekarno. Kalau nggak hati-hati kita nangis bareng-bareng. Gegeran sak kancane dhewe, padha lorone terus nangis bareng. Hari ini tuh yang banyak kita lihat di TV-TV. Yang kita caci maki tiap hari itu ya saudara-saudara kita sendiri. Yang kita marah-marahi, yang kita benci, itu saudara-saudara kita sendiri. Definisi kuno, definisi sekarang. Katanya Soekarno, saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan Politieke Unafhankelijk, political independent, tak lain, tak bukan ialah satu jembatan. Jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ya, ini kalimatnya ada beberapa poin. Yang pertama, poinnya adalah freedom of dulu harus kamu tempuh sebelum freedom for. Bebaskan dulu dirimu dari keterjajahan oleh apapun, baru kamu rancang ingin membentuk hidup yang seperti apa. Bebas dari dulu, baru bebas untuk. Pilih dulu ini jembatannya, bebas dari dulu. Nggak usah pening besok biaya kalau sudah nggak usah. Yang penting kamu bebas dulu. Bebas dari keterkungkungan, bebas dari keterjajahan, itu gerbangnya. Sebelum melalui ini, semua yang lain nggak ada artinya. Ya nanti kalau sudah bebas, kita rancang bareng-bareng dengan bebas. Ingin struktur masyarakat yang semacam apa? Di situ Bung Karno ngutip pendapatnya Armstrong yang ketika dia ngomong cerita tentang Ibnu Saud. Ibnu Saud itu mendirikan Arab Saudi itu negara itu dadaan. Masyarakatnya masih nomad, masih barbar, masih badui, tidak ngerti apa-apa, pendidikannya sangat rendah. Bahkan ada cerita
Mobil pertama, mobilnya Ibnu Sa'ud itu sama pembantunya diiseni pakai gandum. Dianggapnya kayak orang. Makannya pakai, orang kan makan gandum, terus mobilnya biar bisa jalan dikasih makan gandum. Betapa cerdasnya zaman itu. Loh, masyarakat yang barbar, nomad, badui kayak gini ya, toh bisa dibangun, disulap sekejap ya jadi negara yang luar biasa. Yang penting bahwa merdeka dulu. Kalau mikir, oh ini orangnya badui, kok bisa ya bangun negara, enggak jalan. Merdeka aja dulu, bebaskan aja dulu dirimu kalau merasa terjajah, kalau merasa terkungkung. Setelah itu baru kamu rancang, pingin masa depan yang kayak gimana, pingin masyarakat yang kayak gimana. Selama kita masih terkungkung, ya ndak bisa ngapa-ngapain. Jadi freedom of syarat pertama, bebas dulu. Jembatannya ini, kalau bahasanya Soekarno, jembatan emasnya. Makanya proklamasi itu kan agak dadakan. Soekarno sendiri masih mikir-mikir, tapi kemudian ya memang harus sekarang, sudah saatnya. Itu pun ditunda sehari. Para pemuda saat itu pinginnya tanggal 16. Mungkin kalau ulang tahunnya 16 kemarin pas sama ulang tahun saya, tapi Soekarno tidak mau. Ya, Soekarno pinginnya 17. Waktu ditanya anak-anak muda, kok 17? Tidak tahu ya, insting saya 17 itu hari baik. Jawabnya tidak pakai rasio, dia pakai insting. Menurut saya 17 kok baik ya. Jadi sholat 17 rakaat. Ini bulan puasa, kalau Al-Quran turun 17 Ramadan zaman itu. Jadi jawabannya agak mistik. Dan akhirnya ditunda tanggal 17 besoknya. Itu pun sebenarnya masih belum ada apa-apa, belum siap apa-apa. Sebagai negara belum punya apa-apa. Tapi tetap harus deklarasi, biar aja lahir dulu enggak apa-apa, nanti diopeni belakangan. Ya kalau bayi itu mungkin bayi sesar, jadi urung siap-siap mau lahir, lahir aja dulu. Itu kan sesar. Jadi kalau bayi prematur itu kan harus agak lama di inkubator. Dan itu yang bikin era Soekarno kan gejolak demi gejolak. 17 Agustus. Kalau Belanda mengakuinya Indonesia itu tidak 17 Agustus, tapi Desember 49. Setelah ya, jadi baru tahun 2005 kemarin Belanda baru mengakui bahwa Indonesia itu 17 Agustus. Sebelum itu dia tidak mau mengakui kalau Indonesia merdekanya 17 Agustus. Karena setelah dideklarasi merdeka kan Belanda masih balik lagi. Karena enak. Belanda itu kan negara miskin kecil, itu bisa menjajah Indonesia semakmur ini, seluas ini. Betapa jasa kita pada orang Belanda. Oke, pahala kita besar. Oke, terus jadi yang pertama merdeka dulu. Yang kedua dari kalimatnya Soekarno itu, kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti merdeka itu cuma alat. Merdeka itu bukan tujuan, dia alat. Alat paling dasar. Bedakan itu. Sama kayak kalian yang suka kebebasan tiap hari teriak-teriak kebebasan. Iya, tidak keliru. Cuma ingatlah kebebasanmu itu alat. Gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Jangan selesai di kebebasan. Ya kan? Kayak dulu waktu kita menurunkan Soeharto bareng-bareng, Soeharto turun tahun 98, terus bingung lah ini mau ngapain. Ya sesuai undang-undang ya, ngangkat wakil presiden, dilantik MPR. MPR sudah terlanjur dibubarkan. Itu kan bingung sendiri. Nah itu karena memang target. Ya reformasi itu alat. Reformasi itu kan upaya memformat ulang. Format ulang itu alatnya. Setelah itu mau ngapain harus jelas.
Jangan berhenti di alat. Filsafat itu alat. Filsafat jangan jadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, bisa blunder. Kamu nggak gerak-gerak, bisa jumut. Jadikan dia alat untuk biar hidupmu lebih bagus, biar kamu lebih dekat sama Allah, biar dan seterusnya. Ada goyah. Bahkan agama juga alat. Agama itu alat, bukan tujuan. Tujuannya kan tetap Allah. Maka praktek kita beragama harus bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau agama kita hayati, kita laksanakan secara salah, apalagi kan ada agama yang malah bikin kita semakin jauh sama Allah. Nah itu berarti alatnya keliru. Sama dengan kemerdekaan ini. Jadi teriak-teriak merdeka, merdeka itu ya, itu alatnya. Baru merdeka terus ngopo? Itu harus ditanyakan. Saya mau bebas Pak, ya wis bebas. Terus mau ngapain? Sudah bebas. Tidak tahu Pak mau ngapain, kan sering gitu. Jadi tafsir kata-katanya Bung Karno adalah kemerdekaan itu jembatan emas, berarti dia cuma alat. Kalimatnya Bung Karno selanjutnya, kemerdekaan itu satu jalan menuju dunia sama rata, sama rasa. Satunya lagi menuju ke dunia sama ratap, sama tangis. Jadi sejak dulu Bung Karno sudah meramalkan kemerdekaan ini kalau nggak dikelola dengan hati-hati bisa mengakibatkan baik, bisa juga mengakibatkan jelek. Bisa membawa kesejahteraan, keadilan bersama, sama rata, sama rasa. Tapi kalau nggak dikelola dengan bagus, hasilnya sama ratap, sama tangis. Nah sekarang silahkan teman-teman refleksi, introspeksi. Hari ini kita berbangsa itu sama rata, sama rasa, apa sama ratap, sama tangis? Siapa yang lebih senang sekarang? Pemerintah apa rakyat? Siapa yang lebih senang sekarang? PNS apa wirausahawan? Siapa yang lebih senang sekarang? Dosen apa mahasiswa? Silahkan kamu cek. Di Indonesia ini hampir tidak ada satu profesi, satu bidang kehidupan pun yang isinya orang yang tidak mengeluh. Hampir semua orang mengeluh. PNS mengeluh, pedagang mengeluh, petani mengeluh. Jokowi aja yang presiden bolak-balik mengeluh, menteri mengeluh. Karena syukur sama sekali, semua orang mengeluh di sini. Itu ramalannya Soekarno. Kalau nggak hati-hati kita nangis bareng-bareng. Gegeran sak kancane dhewe, padha lorone terus nangis bareng. Hari ini tuh yang banyak kita lihat di TV-TV. Yang kita caci maki tiap hari itu ya saudara-saudara kita sendiri. Yang kita marah-marahi, yang kita benci, itu saudara-saudara kita sendiri. Nanti ada filosofinya Bung Karno dari ayahnya yang luar biasa tentang ini. Katanya Soekarno, coba ya perhatikan, kemerdekaan yang dari penjajahan melahirkan penjajahan yang baru. Contohnya apa? Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu sukses meruntuhkan feodalisme, masyarakat bangsawan, raja-raja dipenggal kepalanya pakai gelotin. Tapi setelah itu yang menguasai siapa? Kelompok borjuis, priayi yang punya modal. Dan itu nanti melahirkan kapitalisme yang diprihatinkan oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Dari penjajahan oleh kelompok feodal menuju penjajahan oleh kelompok borjuis. Podo wae. Kalau di buku PMP zaman saya SD
lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Dari dijajah Belanda sekarang dijajah Jepang. Jadi hati-hati, kalau ngisinya salah ya orang kecil akan susah terus. Oke, jadi itu makna kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Lawannya merdeka apa? Terjajah. Terjajah itu berarti ya definisinya lawannya tadi. Tidak mandiri, tidak punya kekuatan, tidak menguasai kekayaan meskipun miliknya sendiri. Jadi tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Kalau pakai kalimatnya Bung Karno, sebagian atau semua syarat-syarat hidup, baik ekonomi, sosial, politik, diperuntukkan untuk kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya. Waktu Belanda menjajah, kita kerja menghasilkan sesuatu, dibawa pulang oleh Belanda. Waktu Jepang jajah juga begitu. Kita tidak menguasai diri kita sendiri. Hasil kerja kita dinikmati orang lain. Kita nggak dapat apa-apa. Itu yang kalau dalam bahasa Karl Marx, kita teralienasi. Manusia itu bahagia kalau ekspresi dirinya bisa dinikmati sendiri. Kalau produknya diakui sebagai produknya dan dia menikmati hasilnya. Tapi kalau enggak, ya berarti kamu masih terjajah. Jadi kamu menghasilkan sesuatu yang menikmati orang lain dan kamu nggak dapat apa-apa. Yang kedua, terjajah itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Mau ngapain aja kalian nggak bisa memutuskan. Berarti kalian terjajah. Kuliah mau di fakultas mana? Kamu dipengaruhi A, dipengaruhi B. Berarti kamu terjajah. Hari ini saya bilang tadi, opini, pendapat, komentar di kiri kananmu berseliweran. Rasanya semuanya benar. Oh, itu bikin kamu terpojok kan. Terpaksa kadang harus milih salah satu pendapat. Kabeh benar. Kenapa semua benar? Karena kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana rasional, mana rasionalisasi. Kalau kamu terus diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, berarti kamu masih terjajah, tidak menguasai dirimu sendiri. Oke. Ya kalau orang terjajah, itu berarti dia tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang tidak kenal dirinya sendiri. Kenapa kamu gampang berpengaruh? Karena kamu nggak ngerti kebutuhanmu itu apa. Maka tadi yang paling pertama kuncinya introspeksilah. Kamu itu tipe orang yang kayak gimana, butuhnya apa, ngertinya apa. Saya itu kalau pakai yang formal-formal tidak bisa Pak. Kalau saya pakai jas itu sumpah luar biasa, apalagi pakai jubah, pakai serban. Aduh, kalau gitu saya biasa aja Pak, pakai sarung, pakai ini. Itu kenal dirinya sendiri. Oke. Terus, nah ini terus Soekarno wanti-wanti, tolong lindungilah orang-orang kecil. Kemarin ini marhainisme. Kaum marhain, orang-orang kecil, jangan sampai nanti hanya kena getahnya, sementara kelompok borjuis yang makan nangkanya. Ini sebenarnya bagian dari yang saya omongkan bulan-bulan lalu tentang marhainisme. Jadi ini ciri pikiran sosialis. Jadi keberpihakan pada orang-orang yang lemah. Kita harus bela. Orang borjuis itu kan orang yang sudah kuat. Biarkan saja mereka, nggak dikancani pun mereka sudah bisa hidup dengan nyaman dan tenteram. Yang harus kita jejeri terus adalah mereka yang marhain, orang-orang kecil. Ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, modalnya terbatas, apa-apanya terbatas. Temanilah, kalau bahasanya Al-Quran, kelompok mustad'afun.
orang-orang yang lemah. Dan itu juga diwanti-wantikan oleh Soekarno. Kelompok Marhen. Marhen itu kan buruh tani, kayak di Marhen yang lalu. Dia kerja keras mati-matian, tidak ikut menikmati hasil panennya, wong dia cuma buruh. Oke, jadi keberpihakan pada mustad'afun, karena ini kuncinya. Jumlah paling besar bangsa Indonesia itu kelompok Marhain ini. Yang elit-elit itu kan paling 10%, 20%-nya. Yang orang biasa itu bisa 70-80%-nya. Kadang-kadang yang kecil ini yang nyari enaknya terus. Mentang-mentang dia puasa bikin aturan, dibikinlah aturan yang mengenakkan dia terus. Ini yang harus dikawal, katanya Soekarno. Jangan sampai yang marhen hanya kena getahnya, dan yang borjuis makan nangkanya. BBM harganya turun, yang marhen tetap nggak bisa beli bensin. Wong ya turunnya paling berapa ribu. Tapi pengusaha besar, meskipun turun cuma 1.000-2.000, dia untungnya luar biasa. Nah itu borjuis sama marhen. Banyak cerita yang bagi kita kecil tapi bagi mereka besar. Kebijakan seolah-olah menguntungkan yang kecil, tapi sebenarnya yang kecil itu hanya getahnya. Maka hati-hati, katanya Soekarno. Karena begitu ini terjadi, nanti di bagian lain di bawah bendera Rasulullah dia ngomong, orang yang terinjak itu, orang yang terjajah itu lambat laun pasti sadar dan akan memberontak. Jangankan manusia, katanya Soekarno, cacing aja kalau diinjak keluget-keluget. Jadi ini marhain. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita disuruh berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terjajah, tertindas, terpinggirkan. Ya cerita paling gampang kan Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah disuruh ngawal Bani Israel yang saat itu tertindas. Meskipun Bani Israel itu nakalnya luar biasa, kalau disuruh diperintah mesti ngeyel, disuruh ngapa-ngapain nawar, bolak-balik dikhianati Nabi Musa sampai bikin Tuhan-Tuhanan dari sapi. Tapi Allah tetap nyuruh ngawal Bani Israel ini. Kenapa? Karena mereka saat itu sedang tertindas. Jadi bukan urusan ngeyelnya yang dibiayai, tapi orang-orang lemahnya.